hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ana inda donni abdi bi, aku bergantung prasangka hambaku kepada aku. Saya mau hadir, itu nggak mikir, siap hadir, mau hujan mau panas mau apa, nggak mikir. Tahu-tahu Allah bikin terang, akhirnya berangkat. Tapi kalau ada orang ngomong gini, mau hadir nggak? Ya kalau nggak hujan ya hadir. Itu sudah menunjukkan berapa persen dari niat dia. Ayo. Udah berapa persen tuh? Orang ngomong begitu itu berarti sudah berapa persen mau hadir? 50%. Ya. Kalau saya cenderung 60-70. Tapi kalau yang dia nggak ngomong, mau hadir nggak? Insya Allah hadir. Dia nggak pernah berpikir nanti hujan apa, nggak pernah. Karena itu prasangka. Coba mau jualan, nih Pak Sep. Apa pernah berpikir kayaknya nggak laku dah kalau hujan? Nggak pernah. Jualan. Yo, besok hujan nggak pagi-pagi? Mau nanam nggak? Ya kalau hujan sih nggak ke sawah. Jadi ya udah nggak akan ke sawah. Artinya ini sama dengan ketika ada orang ngomong, kapan mau berangkat umroh? Jawabannya, kalau ada orang, kapan mau berangkat umroh? Ayo Bang Ical, kapan mau berangkat umroh? Secepatnya. Secepatnya itu keyakinannya itu berapa cepat? Sebulan, setahun. Nah, ini kita ngomong yang supaya omongan itu jadi doa gitu. Secepatnya dalam sebulan. Ketika kita ngomong, maka sesuaikan tuh apa ya ikhtiar kita kayak apa. Kok berani-beraninya minta sebulan langsung bisa umroh? Berani. Kan sesuatu itu terjadi bergantung kepada keyakinan kita. Kalau kita udah yakin 100%, cepat itu terlaksana. Nah, sampean coba. Ya, kapan mau nikah? Yo, Ji. Udah kesebut kan? Insya Allah bulan-bulan. Ya kan? Udah kesebut gitu. Padahal masih lama. Loh, ini ada orang, ini hari apa nih? Selasa. Malam minggu masih lama nggak? Nanti ikut ngaji nggak malam minggu? Tuh, kayaknya saya nggak kuat deh badan. Lemes. Lemesnya itu kapan? Nanti. Loh kan? Sekarang kayaknya saya lemes deh. Seminggu lagi loh. Jadi Allahnya dikemanakan ketika dia minta, ya Allah sehatkan aku, ya Allah sehatkan aku. Emang Allah kagak bisa bikin sehat dalam 1 menit? Ini pulang dari pengajian, pulang ke rumah, sehat nggak? Bisa nggak Allah bikin? Bisa, tapi dia nggak yakin. Bahkan seminggu ke depan dia masih ngomong, Allah belum bisa nyehatkan saya, makanya saya nggak pergi ngaji. Yuk, coba dirunut tuh. Seminggu ke depan loh, bayangin. Dan dia yakin banget bahwa nggak akan sehat. Nggak akan sehat. Jadi seminggu ke depan dia nggak akan sehat. Nggak akan sehat. Kenapa? Karena udah diucapkan. Di dalam hati saja dia udah rugi. Di otak saja dia sudah berprasangka. Apalagi dia ucapkan ke orang lain. Law of attraction. Ya, itu. Itu namanya dalam bahasa ilmiah disebut law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Apa yang Anda ucapkan, ini teori nih ya. Ingat-ingat nih, Ci. Apa yang Anda ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Semakin sering kamu ucapkan
semakin cepat menjadi kenyataan. Semakin sering kamu ucapkan, semakin cepat mewujud dalam kenyataan. Ya, kan bahaya. Harusnya minggu depan, sekarang Selasa ya, Minggu, wah insya Allah saya banyak rezeki. Maka semangat hidup. Bukan seminggu ke depan Udah sakit. udah merencanakan. Sehingga apa yang jadi doa dia? Doa. Ucapanmu adalah doamu. Sebelum dia ngomong aja udah diijabah oleh Allah. Karena sudah diyakini. Nah, ngerasa salah nggak ya? Dengan teori alladzina yu'minuna bil ghaib. Kenapa disebut ghaib? Karena masih ke depan. Tapi dia sudah berprasangka. Kata Allah, aku tergantung perasaan kamu seminggu ke depan. Kan teori. Hah? Diprediksi orang misalnya, oh ya ini bakal jadi ketua PSSI, terus dia sebut-sebut itu terus. Ya, Bisa nggak itu jadi? bisa jadi. Tergantung usaha juga kan? Semakin sering menyebut, kan saya bilang tadi. Iya. Semakin sering Anda ucapkan, semakin cepat mewujud menjadi kenyataan. Tapi itu dengan usaha dia atau enggak? Usaha itu otomatis. Jadi kalau orang sudah ngomong, saya sukses, otomatis ini, itu yang disebut mestakung. Semesta mendukung, atau dalam istilah tadi, law of attraction. Law of attraction. Jadi semesta mendukung. Begitu kita ngomong, aku lemes, lemes semua tuh. Aku sukses. Maka kalau untuk urusan baik, jangan ngomong kalau. Mau umroh, ya kalau punya duit. Ya, kalau nggak punya, Oh, punya enggak? banyak nggak orang bisa umroh tanpa punya duit? Banyak. 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 Yang pernah ketemu Anda, ada nggak? Ada. Berapa orang? Nggak ngitung. Pernah ada. Banyak ya. Tapi kenapa kita masih ngomong ya kalau punya duit? Padahal umrah gak butuh duit. Hanya butuh takdir baik Allah. Kalau ada ulama merendahkan diri gimana? Ya saya ini bodoh. Kalau dia tidak keluar dari hati kan repot. Maaf ya, contoh nih. Yuk, ya maaf ya rumah saya jelek gitu. Itu tujuan dia apa? Coba, yuk Pak Asep. Datang ke rumah teman, maaf ya rumah saya jelek. Terus Pak Asep ngomong, emang jelek rumah kamu? Sakit hati nggak dia? Ayo, Jelas. sakit hati. Maaf ya nggak ada apa-apa. Iya orang kamu miskin, makanya ini doang mau hormati tamu. Makanya jangan terlalu merendahkan diri. Kalau tidak sesuai kenyataan. Orang udah bahagia kok disambut dengan nggak usah makan, sambut dengan senyuman, udah seneng. Tapi dia merendahkan diri. Contoh al-fakir, gitu kan biasanya. Dia ketika ngomong al-fakir, mohon maaf, al-fakir tidak bisa menyambut dengan itu. Tujuannya apa? Innamal a'malu binniyat. Kembali lagi ke niat dulu. Merendahkan diri itu bukan di hadapan orang. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Tapi kalau ke orang nggak boleh merendahkan diri. Nyembah-nyembah, ngeluh-ngeluh. Nah, itu hanya ke Allah. Giliran kepada Allah enggak. Giliran ketemu manusia, saya sakit, saya meriang, saya banyak utang. Jadi solusi enggak? Orang yang dicurhatin juga banyak utang. Salah curhat. Harusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Salah curhat. Curhatnya yang salah atau temannya yang salah. Jadi nggak boleh merendah. Saya ada ulama-ulama tasawuf ngomong gitu tuh.
saya ini sholat tidak khusyuk gitu. Masih jauh dari ridha Allah. Ya, seperti gitu. Yang Ya. tujuannya tidak untuk meninggikan diri, merendahkan. Iya. Itu kan kita yang menilai akhirnya. Kita nggak tahu isi hati si ulama itu. Iya. Nah, ketika menilai seseorang kemudian kita ada nilai negatif tentang orang itu yang ada di hati kita, ya kita yang salah. Makanya sudahlah, nggak usah terlalu peduli dengan urusan hati orang. Iya. Sama dengan orang yang ngantuk gitu di masjid. Apakah dia tidur? Belum tentu. Itu prasangka kita. Kayak saya barusan gini. Emang tidur beneran? Enggak. Di masjid juga kadang ada orang yang ngetes